dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribunars, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar.
Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuner, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo, siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah, jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar.
Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @lesti_kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah.
Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang melakukan tentang KDRT nih, kemarin kami di sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya, sama kepada setiap orang yang mengalami diduga. Kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus ada. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R.
Baru-baru ini Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regida tahu itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regida tahu. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regida tahu ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regida tahu meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Norma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah
yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Seusai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan.
Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante? Ayo, siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah, jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @Lesti Kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun.
Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah, Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat sama KDRT nih, kemarin Kak Menteri sempat begini, gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya.
sama kepada setiap orang yang mengalami diduga. Kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up. Gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang ngundang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga paket ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan.
Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lestral Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak?
Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong.
Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Mansurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang melakukan sama KDRT nih kemarin karena dia sempat sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus ladepin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas.
Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022.
Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam.
Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana.
Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat tentang KDRT nih, kemarin kami di sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang ngundang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu. Which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah
Tribuners nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya
sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian, ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Seusai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini.
Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante? Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @Lesti Kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah.
Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah, Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan.
Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih, kemarin Kak Menteri sempat speak begini, gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu. Which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum, ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga paket ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022.
Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lestral Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak?
Badan kita tinggi, jangkung kurus. Dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora.
Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih, kemarin karena dia sempat speak up begini, gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus ada. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas.
Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022.
Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam.
Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @lestikejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana.
Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat tentang KDRT nih, kemarin kami sempat sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah
Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Norma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya
sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian, ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Seusai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini.
Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante? Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @Lesti Kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah.
Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah, Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan.
Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih, kemarin Pak Menteri sempat speak begini, gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu. Which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum, ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga paket ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022.
Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus,
Dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora.
Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih, kemarin karena dia sempat sikap begini, gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas.
Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022.
Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti, kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam.
Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana.
Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang mengatakan sama KDRT nih kemarin karena dia sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah
Tribuners nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Norma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Norma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola, izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya
sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian, ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini.
Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante? Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @Lesti Kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah.
Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah, Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi Lesti langsung untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan.
Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih, kemarin Kak Menteri sempat begini, gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu. Which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga paket ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022.
Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti, kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus,
Dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora.
Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih, kemarin kami sempat speak up begini, gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus ada. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas.
Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Norma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Norma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022.
Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti, kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam.
Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @lestikejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana.
Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang melakukan tentang KDRT nih, kemarin kami sempat sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah
Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Norma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Norma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya
sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian, ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini.
Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante? Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @Lesti Kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah.
Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah, Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan.
Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih kemarin karena dia sempat begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang ngundang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu. Which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga paket ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022.
Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus,
Dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Warga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora.
Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih, kemarin kami sempat sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu pilihan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis-nangis, ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas.
Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022.
Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam.
Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana.
Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang melakukan sama KDRT nih kemarin karena dia sempat sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus ada. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang ngundang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah
Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya
sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian, ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini.
Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu. Semua teman kita. Nah, jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @Lesti Kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi.
Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang melakukan KDRT nih, kemarin kami sempat sikap begini, gimana Pak?
gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan lapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Norma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Norma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022.
KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribunal memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak?
Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong.
Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih, kemarin Kak Mary sempat sikap begini, gimana Kak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas.
Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022.
Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Warga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam.
Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @lestikejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana.
Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang melakukan tentang KDRT nih, kemarin kami di sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah
Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Norma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya
sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian, ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini.
Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante? Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @Lesti Kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah.
Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah, Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan.
Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang hangat-hangat tentang KDRT nih kemarin karena dia sempat serikat begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus ada. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan melapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga paket ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022.
Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lestral Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus,
Dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Warga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @LestiKejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora.
Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana. Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang melakukan tentang KDRT nih, kemarin kami di sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun, gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga, orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan melapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Datau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Datau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Datau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas.
Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Datau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Datau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Nurma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Izin. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022.
Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante. Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam.
Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @lestikejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh. Dalam video tersebut, sosok Lesti tak terlihat terlalu jelas, tubuh kecil Lesti tertutup badan sang ayah Endang Mulyana. Sekilas terlihat ayah Lesti mengelus punggung putrinya, Endang juga terlihat mengecup kening Lesti. Tak berselang lama, Endang tampak memalingkan wajah dan mengusap air matanya yang tumpah. Ibunda Lesti Sukartini pun tampak berusaha menenangkan putrinya. Dari kejauhan terlihat momen Sukartini mengelus punggung Lesti. Sebelumnya juga beredar foto Lesti saat berada di Mekah. Dalam video yang beredar, Lesti tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Bilar ini tampak menggendong buah hatinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL. BBL juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan foto tersebut diambil, namun dari keterangan tertulis saat itu Lesti sedang berada di Mekah. Tribuners, seperti yang diketahui, Lesti sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya sejak Jumat 7 Oktober 2022. Video Lesti Kejora umroh beredar terungkap istri Rizky Bilar ke Tanah Suci bersama keluarga. Tak hanya bersama keluarga, Lesti juga ditemani oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Dalam video singkat itu terlihat momen Lesti memeluk sang ayah Endang Mulyana sambil menangis di depan Ka'bah. Endang Mulyana terlihat mengusap punggung Lesti dan mengecup keningnya. Tak hanya menangis di pelukan sang ayah, Lesti juga memeluk kakaknya Benny Mulyana Sopian. Meski sedih, Lesti tetap berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, di samping kanannya terlihat sosok Ustadz Subki Al-Bukhari yang mendampingi. Diketahui sebelumnya, Ustadz Subki turut menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti. Ia pun sempat mengajak pasangan Lesti dan Bilar menunaikan ibadah umroh bersama. Ustadz Subki Al-Bukhari memang relatif dekat dengan Lesti Kejora. Kedekatan ini sudah terlihat semasa Lesti Kejora hendak menikah. Bahkan rumah Ustadz Subki Al-Bukhari menjadi lokasi tempat pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diadakan pada 2021 silam. Kala itu, Subki Al-Bukhari mengungkap alasan Lesti dan Rizky Bilar menikah siri di rumahnya. Sementara itu, di akun Instagramnya tampak pula sejumlah foto momen yang mengabadikan kebersamaannya dengan Lesti Kejora. Subki Al-Bukhari dikenal sebagai Ketua Majelis Zikir Al-Masurat dan mengisi acara dakwah di sejumlah stasiun televisi. Adapun Subki Al-Bukhari lahir pada 7 September 1972 atau saat ini berusia 50 tahun. Subki Al-Bukhari pernah menempuh pendidikan di Diploma Bahasa Arab, kuliah di Rasad Islamiyah Al-Hikah, Jakarta. Lesti Kejora diketahui sudah pulang dari rumah sakit usai mendapatkan perawatan dari kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Tak tinggal di rumah, Lesti Kejora memilih untuk menenangkan diri ke Tanah Suci. Diketahui Lesti berangkat ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Tak sendiri, Lesti ditemani Baby L dan juga ayahnya serta beberapa anggota keluarga yang lain. Tidak tampak sosok Rizky Bilar dalam rekaman yang beredar di media sosial. Kemunculan perdana Lesti Kejora seusai jadi korban KDRT tersebut pun membuat publik merasa pilu. Pasalnya, dalam video tersebut, gelagat Lesti Kejora tak biasa. Dikenal sebagai pedangdut yang ceria, Lesti Kejora justru tampak kikuk dan ketakutan. Di momen itu, Lesti Kejora juga tak lepas dari pengawalan sang ayah Endang Mulyana.
Video berdurasi 15 detik yang dibagikan sebuah akun di media sosial merekam Lesti Kejora sedang bersama keluarga besarnya. Kebersamaan itu tercipta saat Lesti Kejora dan keluarga besarnya yang hendak berangkat umroh. Terlihat dalam video, Lesti Kejora mengenakan gamis berwarna coklat muda dan juga memakai cadar. Mulai dari pintu masuk hingga menuju ke arah petugas, Lesti Kejora enggan melepaskan tangannya dari sang ayah. Ibu satu anak itu terus menggandeng Endang Mulyana seraya menunduk. Sadar dirinya disorot kamera, Lesti Kejora melipir bersembunyi di belakang kerabatnya. Sementara Endang Mulyana terus mengarahkan sang putri dan terus menggandengnya. Gelagat Lesti Kejora yang terus menggandeng sang ayah membuat khalayak di media sosial merasa pilu. Netizen pun merasa kasihan dengan Lesti yang terlihat ketakutan dan trauma seusai jadi korban KDRT sang suami Rizky Bilar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Melanie Subono memuji dan berterima kasih atas tindakan Lesti Kejora. Hal ini dilakukan lantaran Lesti Kejora langsung menempuh jalur hukum ketika merasa mengalami dugaan KDRT Rizky Bilar. Melanie Subono yang memang seorang aktivis perempuan itu merasa tindakan Lesti Kejora, laporan dugaan KDRT Rizky Bilar suaminya itu sangatlah tepat. Ia memandang Lesti Kejora tak mementingkan jumpa pers, melainkan langsung melakukan visum dan membuat laporan KDRT. Menurut Melanie, hal itulah yang seharusnya dilakukan ketika diduga mengalami tindak KDRT. Melanie sadar betul Melanie sadar betul Lesti bisa saja mencari pemberitaan dan popularitas dengan apa yang dialaminya dengan mengundang banyak media. Akan tetapi, Lesti langsung memilih untuk memproses tindakan Rizky Bilar yang diakui Melanie sebagai tindakan yang sangat tepat. Tak hanya untuk Lesti, Melanie Subono juga berterima kasih pada perempuan manapun yang mau berbicara dan memproses dugaan tindak KDRT yang mereka alami. Di sisi lain, Melanie juga menyoroti imbauan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberi sanksi bagi pelaku KDRT. Meski begitu, ia tidak suka dengan cara program TV memecat Rizky Bilar. Melanie menilai bahwa program TV itu tidak seharusnya memecat Rizky Bilar secara terang-terangan dalam siarannya. Disebutkannya, hal itu sebenarnya cukup dengan mengadakan press release oleh lembaga siaran yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan memecat Rizky Bilar dengan cara sedemikian rupa tak ubahnya mendulang uang di atas penderitaan orang lain. Menanggapi isu yang sedang di luar sana yang sedang melakukan KDRT nih kemarin karena dia sempat sikap begini gimana Pak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu tujuan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal, dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis ayo sama-sama kita ke kantor polisi gitu, which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan ngelapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah
Tribuners, nama Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik. Namanya viral setelah pengakuannya soal pernah menjadi kekasih gelap selama 4 tahun. Diketahui mantan kekasih gelap Dennis Karista adalah seorang pengusaha. Nama suami Ayu Dewi, Regi Adatau, ikut terseret dalam kasus isu perselingkuhan yang dilakukan Dennis Karista. Dennis menyebutkan jika mantan kekasih gelapnya itu berinisial R. Baru-baru ini, Dennis kembali mengungkap perselingkuhannya dengan pengusaha R tersebut. Kali ini, Dennis tak segan mengungkapkan chat mesra yang dikirim diduga Regi Adatau itu kepadanya. Hal itu diungkap Dennis dalam konten klarifikasi di kanal YouTube miliknya sendiri. Pebisnis bunga bakat ini menjawab isu soal video lawasnya yang kembali viral saat tengah makan dengan seorang pria diduga Regi Adatau. Dennis tegas membantah dan menyebut jika pria di dalam video tersebut berinisial JK, di mana tak lain adalah mantan kekasih yang nyaris menikahinya di Amerika Serikat. Saat berada di saat berada di Amerika Serikat bersama JK, Dennis mengatakan bila R terus-menerus menghubunginya. Disebutkan pula bila itu adalah chattingan terakhirnya bersama R karena sudah berniat bertobat dan tidak mau lagi menjadi selingkuhan suami orang. Dennis pun menampilkan tangkapan layar chat yang diterimanya dari R pada Maret 2022 lalu. Kala itu Dennis sedang berupaya meninggalkan R dan membuka hatinya untuk JK. Dalam percakapan yang diunggahnya, tampak Dennis hanya sekali membalas. Setelahnya, ia tampak tak menggubris chat dari R dan diduga Regi Adatau ini. R tampak resah melihat Dennis yang tak membalas pesannya. Ia mengaku begitu merindukan Dennis dan tahu keberadaan sang selebgram sedang di Amerika Serikat. Bahkan tampak diduga Regi Adatau meminta video call dengan Dennis untuk melepas rasa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora menemui fakta baru. Kali ini tentang bagaimana polisi lebih aktif dengan penyidikan kasus KDRT artis. Polisi melakukan jemput bola mengusut kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi Lesti Kejora dan melakukan pemeriksaan terkait kasus KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora dilakukan polisi di suatu tempat pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dilakukan karena Lesti Kejora saat ini masih dalam pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Lesti Kejora diketahui mengalami sejumlah luka akibat KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Norma menjelaskan penyidik meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora dengan melontarkan 18 pertanyaan. Kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menaikkan kasus KDRT ini sehari setelah Rizky Bilar mangkir dari panggilan pertama untuk diperiksa sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Namun Nurma menyebut penyidik belum menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka. Ia menjelaskan naiknya status kasus KDRT ini ke tingkat penyidik setelah polisi mengantongi alat bukti dan keterangan saksi. Diketahui sebelumnya, Lesti diduga mengalami KDRT pada Rabu 28 September 2022. KDRT itu dilaporkan terjadi di kediaman mereka, Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Bahkan Lesti melaporkan suaminya sudah melakukan KDRT selama 2 kali. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Lesti Kejora pun pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Ya, baik rekan-rekan semua, mohon izin. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola. Ya, jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik ke menjemput bola. Dari hasil pemeriksaan itu apa ada bukti yang ditemukan atau fakta baru yang dibuktikan nanti? Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ya
sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ada pengakuan baru tidak Bu dari Lesti, mungkin KDRT lainnya gitu? Ya, untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang 2 kali kejadian, ya. Jadi untuk sementara itu yang didalami oleh penyidik kita. Tribuners, ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, memberi penjelasan terkait kondisi anaknya. Kondisinya terungkap setelah dilaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak menyangka permasalahannya dengan Lesti Kejora begitu besar dan dampaknya merugikan dirinya. Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat, tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa harusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini. Namun dia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Isar tak mau bicara lebih jauh mengenai laporan yang dibuat Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Namun dia akan membuka sedikit kebenaran seusai anak angkatnya diperiksa polisi pada Kamis 13 Oktober 2022. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2021. Setelah menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Bilar. Kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman, dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Psikisnya terganggu? Udah pasti. Kalau ada berita Bilar, apakah Bilar dapat gangguan psikis? Adik wartawan saya tanya, diejek orang aja, yang tubuhnya kecil diejek orang cebol, terganggu nggak psikisnya? Tersinggung nggak? Badan kita tinggi, jangkung, kurus, dibilang orang jelangkung tinggi, tersinggung nggak? Tribuners, seperti yang diketahui, Rizky Bilar diadukan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diketahui pelaporan ini telah dilayangkan pada Rabu 28 September 2022. Selesai pelaporan tersebut, santer diisukan Rizky Bilar menjadi simpanan perempuan Parubaya. Sebelum diisukan jadi simpanan perempuan Parubaya, Rizky Bilar dituding menjalin kisah asmara dengan sesama jenis. Bilar juga digosipkan pernah menjadi gigolo sebelum sukses seperti sekarang ini. Ayah angkat Rizky Bilar, Isar Wilendra, membantah banyak kabar miring terkait suami Lesti Kejora tersebut. Isar Wilendra menemani Rizky Bilar sejak tahun 2014. Menurutnya kabar tersebut tidak jelas sumbernya. Akibat tudingan tersebut, Rizky Bilar semakin terpojok. Keluarga Rizky Bilar bahkan akan melaporkan ke polisi jika hujatan ini tidak berhenti. Terlebih dilaporkan kondisi Rizky Bilar sedang dalam keadaan psikis yang terguncang. Pasalnya, Isar menyebut saat ini Bilar sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Tapi ia tak mau menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti itu. Ayah angkat Bilar hanya menyebut anaknya sedang memperdalam ilmu agama. Isar menilai bahwa seharusnya permasalahan Bilar dan Lesti tidak sebesar ini.
Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pedangdut Lesti Kejora dengan terlapor suaminya Rizky Bilar sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan. Dan dinaikannya status KDRT Lesti Kejora ini setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara yang berbekal hasil visum dan keterangan 5 saksi, kata Sulpan, penyidik menemukan bukti kuat KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan naiknya status menjadi penyidikan, kata Sulpan, maka penyidik tinggal menentukan tersangka saja atau memperkuat alat bukti. Sulpan mengatakan dari hasil visum diketahui Rizky Bilar terbukti melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora istrinya. Kalau masalah KDRT urusan kepolisian, tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Jadi fansnya Bilar itu namanya Bilovers, dan itu yang paling tahu tentang saya. Kalau Leslar Lovers kan baru 2 tahunan kan, Bilover dari 2014 sudah kenal dengan saya. Saya dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante? Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Gitu. Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan, dunia entertainment semua kita temenin, semua teman kita. Nah jangan pula Bilar berteman dengan A, dengan B, lalu muncul gosip-gosip yang sok tahu. Ingat, kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga Leslar. Di samping itu orang yang mulai bermunculan fitnah-fitnah yang membabi buta, itu akan kita kejar. Pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Lesti Kejora putuskan untuk umroh bersama keluarga. Diduga Lesti Kejora berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Terbaru beredar video Lesti Kejora menangis di pelukan sang ayah di depan Ka'bah. Video amatir Lesti Kejora menangis di depan Ka'bah salah satunya dibagikan oleh akun fanbase @Lesti Kejora pada Minggu 9 Oktober 2022. Diduga video tersebut diambil oleh salah seorang warganet yang juga sedang melakukan ibadah umroh.